Shalom, selamat pagi anak-anakku SD Kristen Banyumas kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua itu karena kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu, Terima Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersyukur ya kalau pagi hari ini kita boleh menghirup udara segar, kita masih boleh sehat. Semua itu karena kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membaca renungan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, dan oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Ya. Judul renungan pada saat pagi hari ini Bu Ambar kasih judul dahsyat dan ajaib. Ya, betapa dahsyatnya pekerjaanmu. Kita pernah mendengar ya, atau mungkin anak-anak pernah mendengar cerita kisah tentang Nabi Elia. Nabi Elia memiliki pengalaman yang ajaib. Suatu ketika Nabi Elia ini dikejar-kejar
oleh musuh. Lalu Nabi Elia diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi di dekat sungai Kerit. Tampaknya saat itu Nabi Elia tidak membawa bekal, tidak membawa apa-apa. Sedangkan di dekat sungai itu tidak ada tanaman yang bisa dijadikan bahan makanan dan ikan pun juga tidak ada di sungai itu. Nah, tapi Tuhan meminta Elia supaya jangan khawatir. Sebab Tuhan akan mengirimkan kepadanya makanan. Sabda Tuhan, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Memang benar ya, sabda itu terlaksana. Selama dalam persembunyian setiap pagi, setiap sore, burung gagak selalu datang membawa makanan untuk Nabi Elia, yaitu membawakan roti dan daging. Bagaimana mungkin ya, kita berpikir nggak mungkin burung gagak membawakan makanan untuk kita. Tapi itulah kemahakuasaan Tuhan. Ia mampu melakukan hal-hal yang begitu dahsyat dan ajaib yang sulit diterima oleh akal kita. Bersyukurlah kita sebab karya Tuhan yang dahsyat itu tak hanya terjadi pada masa lalu, bahkan sampai hari ini kita boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan seringkali menunjukkan banyak hal-hal yang ajaib. Contohnya apa? Seorang artis yang sakit sudah bertahun-tahun, sudah divonis dokter tidak mungkin sembuh, tapi Tuhan jamah dia jadi sembuh ya. Karena sakitnya parah ternyata bisa disembuhkan dan sehat kembali. Namun sebenarnya tak hanya hal itu saja yang dahsyat dan ajaib. Semua pengalaman yang tampak sederhana pun sesungguhnya ajaib. Contohnya apa? Kalian masih bisa mendengarkan video Bu Ambar saat pagi hari ini. Itu semua kuasa dan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa menghirup napas ya, itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Lalu jantung kita bisa berdetak. Coba kalau jantung kita berhenti berdetak, ya, maka kita meninggal, ya. Darah kita mengalir masih di seluruh tubuh kita, ya. Kita bisa bangun setelah sekian jam tidur. Kadang kalau kita tidur kita lupa ya. Kita tidur benar-benar nggak sadar ya. Tapi karena kedahsyatan dan keajaiban yang boleh Tuhan izinkan, kita boleh bangun pagi hari ya. Makanya kalau kita bangun pagi hari setelah tidur jangan lupa berdoa dan mengucap syukur. Itu semua adalah karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nah, mari setiap kita ya anak-anak bersyukur atas hidup dan kesempatan yang terus Tuhan sediakan. Itu sesungguhnya dahsyat dan ajaib ya. Keberadaan kita sungguh sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Nah, demikian renungan kita pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada saat pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang terus Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur atas nafas hidup yang terus Tuhan percayakan kepada kami. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Engkau. Kami mau melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari-hari ini ya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan menjadi rema dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.